Tuhan baik. Sebagaimana kalian baik-baik adanya, Bapak juga baik-baik. Kita bersyukur kepada Tuhan di tengah pandemi COVID-19, kita semua diberi anugerah kesehatan, berkat yang melimpah sehingga kita dapat bertemu pada pagi hari ini. Baik para mahasiswa sekalian, kita bertemu pada mata kuliah pendidikan karakter. Apakah semua sudah menyusun KRS? Sudah. Ya, kalian ini kan semester 1 ya dari semester 1 dan ini ada pertemuan pertama mata kuliah pendidikan karakter. Saat kalian menyusun KRS itu, pasti kalian juga akan membaca namanya di situ, Pak Hermusero. Ada yang sudah kenal Pak Hermusero itu? Belum. Oh, jadi Pak Hermusero itulah saya ini, Hermusero ini. Pak Hermus biasanya dipanggil. Oh iya Pak. Ya. Nah, untuk nanti sebentar saya akan mengingatkan satu persatu. Pada saat presensi, saya akan membaca nama kamu masing-masing. Kemudian kamu memperkenalkan itu secara singkat. Dari sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan doa. Dan terima kasih kepada Damian yang sudah mengisi doa membuka pertemuan perkuliahan kita pertama kali ini. Baik, para mahasiswa sekalian, sebelum kita melanjutkan materi kita pada pertemuan pertama ini, saya akan membacakan dulu nama kalian dan memperkenalkan diri secara singkat. Ya. Asalnya dari mana, dari saat ini hingga dari mana. Ya, oke. Izin duduk ya. Iya Pak. Kita presensinya pakai presensi sistem e-kampus ya. Jadi nanti saya langsung membaca presensinya dari HP saya ya. Jadi ini dari e-kampus ya. Oke, saya cek dulu. Nanti kalau ada yang tidak hadir pada pagi hari ini mohon disampaikan ya. Mungkin alasannya apa yang tidak tahu mungkin. Oke, Selviana Bima Janwati. Hadir Pak. Hadir. Ya, Selvi asalnya Asal dari dari mana ya? ya sudah selesai ya. Iya. Baik. Kita akan melihat materi kita pada pagi hari ini tentang pendidikan karakter. Pernah ikuti mata kuliah ini atau mengikuti materi ini di tempat lain? Nah, ya. Jadi pagi ini sebagaimana yang Bapak sampaikan, Bapak mengajar mata kuliah ini, maka kita akan belajar bersama apa itu pendidikan karakter. Nah, sebelumnya Bapak harus menyampaikan dulu mengenai tahapan-tahapan dan juga deskripsi tujuan pembelajaran, kemudian kriteria penilaian, kontrak perkuliahan dan sebagainya, agar nanti pada akhir semester kalian bisa lolos mata kuliah ini ya. Iya Pak. Mata kuliah pendidikan karakter akan membahas tentang konsep dasar pendidikan karakter. Ini pertama ini ya, konsep dasarnya. Lalu urgensi pendidikan karakter. Urgensi itu penting belajar pendidikan karakter itu untuk apa dan sebagainya. Lalu kita belajar juga tentang hakikat manusia, hubungan karakter dan kepribadian manusia, proses pembentukan karakter, perilaku hormat, jujur, peduli lingkungan, pengembangan kelas berkarakter, pendekatan pendidikan karakter, karakter dalam pembelajaran di kelas dan sekolah berkarakter. Nah, untuk memperdalam materi mata kuliah pendidikan karakter ini, kita akan diberikan pembelajaran dalam bentuk konsep secara teoritis dan juga praktek. Karena sebagaimana pada pendahuluan tadi saya mengatakan asal kalian, dan itu berarti kita ini berasal dari masyarakat dan kita juga tinggal di tengah-tengah masyarakat. Nah, adapun metode pembelajaran ini artinya kita harus belajar dengan cara apa supaya kita paham tentang konsep dan teori pendidikan karakter ini. Yakni yang pertama adalah ini, kita lihat dulu konsepnya. Konsep itu adalah student centered learning. Itu artinya
proses pembelajaran ini berpusat pada siswa, pada mahasiswa, bukan teacher centered learning, bukan berpusat pada guru atau dosen, tapi pada siswa. Jadi artinya di sini bahwa kita kalian yang nanti aktif belajar, menemukan teori-teorinya, menemukan konsepnya secara baik dan benar, dan juga nanti dapat memaparkannya, dapat memberikan argumentasinya, dapat menyampaikannya di depan kelas, dan juga nanti pada saatnya kalian akan terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mempraktekannya dalam beberapa tindakan nyata. Dan misalnya bakti bersih-bersih lingkungan sekitar, ya, paham? Oke. Nah, untuk student centered learning tadi kita akan melakukan kegiatan diskusi. Setelah ini nanti kalian akan diskusikan konsep, ya. Kemudian kita akan bertanya jawab, kemudian kita mengungkapkan pendapat, menyampaikan informasi, mengungkapkan perasaan, dan bekerja dalam kelompok. Ya. Jadi nanti sebentar Bapak akan menunjukkan model student centered learning itu yang macam apa, diskusi yang macam apa yang akan kita lakukan supaya menemukan konsep dan aplikasi yang benar tentang pendidikan karakter. Sistem penilaiannya bagaimana Bapak supaya saya bisa lulus? Nah, dari sistem penilaiannya adalah Bapak menilai tingkat atau persentase kehadiran Anda 10%, tugasnya itu 15%, keaktifan di dalam kelas, diskusi kelompok dan sebagainya, lalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan di waktu bagaimana, lalu ada ujian tengah semester 25% dan ujian akhir semesternya 30%. Totalnya semuanya pernah diketahui Anda pantas mendapat nilai berapa, maka B+, B, dan sebagainya, ya. Saya harap nanti semua sudah paham dengan beberapa pedoman ini sehingga pada akhirnya nanti lulus semua, ya. Ya, Pak. Lulus atau tidak? Lulus. Kan dari beberapa hal tadi diperhatikan dengan baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ada? Jelas? Jelas. Ini masih baru-baru karena masih pertemuan pertama, ya. Ya. Jadi apa-apa nanti berjalannya waktu, kalau ada hal yang belum jelas kita membuatnya Bapak untuk menunjukkan. Ya, Boleh kita Pak. lanjut? Nah, ini untuk kontrak perkuliahannya bagaimana? Beberapa hal ini, ya. Misalnya kontrak perkuliahan, artinya disiplin yang perlu diperhatikan. Pertama, hadir tepat waktu. Nah, ya, hadir tepat waktu itu, ya. Batas toleransi terlambat itu kehadiran itu ya paling lama itu sudah 15 menit, tidak boleh lebih dari itu. Ya, paham? Paham. Siap? Siap. Oke. Kemudian yang kedua, tidak mengaktifkan HP dan sarana komunikasi lainnya dalam mengikuti pembelajaran. Jadi nanti maksudnya kalau sedang belajar, mengajarkan konsep pendidikan karakter, tidak ada sistem HP sehingga tidak mendengarkan apa-apa. Jadi pada saat habis kuliah malah tidak tahu, tidak mengerti apa yang kita pelajari. Kemudian berikutnya, tidak membuat keributan atau gaduh dalam proses perkuliahannya. Dan yang berikutnya lagi adalah jika ada alasan sakit dan lain-lain atau ada alasan yang lain, wajib menyertakan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena kalau sakitnya ringan dan tidak bisa datang kuliah, boleh surat keterangan sakit dari orang tua atau bapak ibu kosnya atau bapak ibu asrama, atau kalau misalnya sakit keras dan harus dirawat di rumah sakit, nanti tunjukkan dengan surat keterangan dokter, ya. Paham semuanya? Ada pertanyaan? Pas. Baik sekalian, kita lihat itu, ya, bahwa sampai di sini proses perkuliahan yang akan kita lalui demikian. Nah, sekarang kita akan mulai masuk pada materi pertama kali ini tentang konsep pendidikan karakter. Siap belajar? Siap. Siap belajarnya mana? Saya belum lihat semangatnya. Siap belajar? Siap. PGSD oke? Oke. Ini jalan-jalan guru SD, ya. Jadi semangatnya sudah terlihat. Meski baru semester 1, tapi sudah terlihat seperti guru-guru SD, ya. Dan kita mulai materi pertama hari ini. Saya akan mengajarkan tentang konsep pendidikan karakter. Nah, baik, adik-adik sekalian,
kita melihat pertama tadi saya sebut tadi konsep dasar pendidikan karakter, maka saat ini karena tadi saya lihat kamu jumlahnya sekitar 25 orang ini, coba kamu bentuk dalam kelompok dulu. Nah, kelompoknya menurut asal wilayah kabupatennya masing-masing. Ada yang dari Kabupaten Sika? Ada. Oh iya, baik. Ada yang dari Kabupaten Flores Timur, angkat tangan. Ada juga dari Flores Timur. Juga ada yang dari Kabupaten Pende, ada ya? Oh, ada 4 orang ya, 3 orang. Boleh lah ya. Baik, adik sekalian, saat ini kita akan berdiskusi kelompok ya. Jadi kita konsepnya ini. Konsep diskusinya apa? Ini. Konsep pendidikan karakter dalam latar belakang budaya masing-masing. Silakan, di sini tadi sabu ada juga ya. Silakan berdua. Ada ternyata sabu yang bawa. Kabupaten Sika kan berapa ini? Iya, tapi Bapak ingat Sika ini kan ada dari suku Palue, dari suku ini, Ketimo ya. Silakan yang dari Ketimonya di sini, Palue-nya di sini. Kalau ini anak orang di sini, Ketimonya di sini. Silakan. Adik-adik, tolong kursinya ditarik menghadap temannya supaya posisinya terjadi. Silakan mendiskusikan konsep pendidikan karakter dalam budaya masing-masing. Silakan. Jelas tugas ini? Jelas. Didiskusikan. Diskusinya? Bapak minta sekarang setiap kelompok mengutus 1 orang untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Nah, saya minta perwakilan dari Kabupaten Sika, suku Ketimo. Silakan. Yang diminta perwakilannya boleh ke depan saja ya. Boleh ke depan untuk melaporkan hasil diskusi mewakili teman-teman kelompoknya. Kita dengarkan ya. Bagaimana konsep pendidikan karakter menurut Kabupaten Sika, suku Rio? Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok Kabupaten Sika dari suku Ketimo ingin memaparkan hasil presentasi kelompok kami dengan konsep pendidikan karakter dari suku Ketimo. Kalau dari suku Ketimo tuh misalnya Inama Tuturdonen Nahadiri Depo, yang artinya dalam bahasa Indonesia tuh jika ada nasihat dari orang tua tuh kita anak harus mengikuti dan mendengarkannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, untuk PCMU terima kasih untuk laporannya. Tadi mengatakan bahwa ketika orang tua memberi nasihat, kita harus menyimak dengan baik. Ada pesan-pesan moral apa yang diajarkan sehingga kita dapat bertindak berperilaku baik dan benar sesuai dengan harapan orang tua. Semua orang tua pasti mengharapkan yang terbaik buat anaknya, toh? Ya. Dari sabu bagaimana? Apakah demikian orang tua berharap baik atau orang tua berharap jahat? Berharap baik. Dari suku Palue tadi bagaimana? Orang tua harap baik, toh? Ya. Nasihat-nasihat yang sudah disampaikan. Nah, adik-adik sekalian, setelah diskusi kelompok tadi, kita mau melihat arti pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ya, bisa boleh kalau misalnya ada merasa kesulitan atau posisinya itu boleh dimiringkan sedikit bisa kesulitan. Tidak apa-apa ya, men. Tetap seperti itu ya. Tapi diusahakan masih bisa tetap melihat slide yang Bapak tayangkan di depan. Oke, kita lihat di sini. Menurut Undang-Undang Sisdiknas, itu artinya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, jadi sistem pendidikan nasional di negara Indonesia ini diatur dalam undang-undang.
Undang-Undang nomor berapa? Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Ketika adik-adik tadi beberapa teman sudah menyebutkan pendidikan itu untuk mengangkat derajatnya, untuk proses pembelajaran yang lebih baik. Nah, di sini kita melihat menurut undang-undang itu arti pendidikan itu apa? Dilihat. Coba kita baca bersama. Pendidikan adalah usaha dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Luar biasa, semangat ini membaca nyaring. Cocok sekali kan untuk anak-anak SD so nanti? Ya. Yang menjadi guru SD juga nanti ada yang membaca nyaringnya itu. Nah, jadi bacanya bagus dari Bapak dan Mas. Nah, kita harus lihat bersama tadi yang sudah membaca, nanti memperdalam lagi melalui referensi-referensi yang ada. Nah, kebetulan Bapak juga waktu menyelesaikan pendidikan sarjana setara 1, saya menyusun skripsi tentang pendidikan moralitas kaum muda. Tesis saya juga tentang pendidikan karakter bagi anak usia dini. Jadi apa yang saya ajarkan ini kita lihat bahwa memang pendidikan itu sesuatu yang sangat fundamental, mendasar sekali. Kita lihat hidup bersama keluarga, masyarakat. Saat ini Anda berada di dalam kampus Universitas Nusa Tenggara, ada prodi PG. Semua konsep yang kamu terima bagi keluarga, masyarakat maupun kampus saat itu Anda sedang melatih diri menerima bekal-bekal pengetahuan pendidikan yang sungguh kamu butuhkan untuk hidupmu. Dan semua itu terangkum di dalam undang-undang Sisdiknas ini. Nah, ketika kamu sudah mampu memiliki kekuatan hidup agama yang baik, tadi kita mulai kuliahkan dengan doa dong. Berarti kita ingin memenuhi harapan dari undang-undang Sisdiknas itu agar kita menjadi orang yang disebut sebagai orang yang berpendidikan itu. Konsep-konsep yang kita lakukan itu kita berdoa, spiritual keagamaan, mengendalikan diri itu bagaimana. Ketika mungkin suatu saat kamu benar-benar ditambang emosi yang sangat tinggi, mau marah orang, atau mau bentak, atau mau lakukan tindakan-tindakan kasar dari orang. Tapi di sini kita melihat orang yang berpendidikan itu harus mampu mengendalikan diri, ya, menjaga emosionalnya, menjaga tindakannya, ingin melakukan satu hal yang bisa balas dendam kepada orang dan sebagainya. Nah, kemudian kepribadian itu sesuatu yang berasal dari hati batin seseorang. Jiwa orang itu terdorong untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar. Nah, maka dalam konsep pendidikan itu ada yang disebut dengan olah hati. Hati kita itu loh, hati nurani kita itu kan kadang tidak bohong, tidak sebohong toh. Kadang kita berbicara menipu orang, misalnya begitu, menipu orang tua. Kadang kita minta uang untuk isi pulsa data, ternyata uang yang dipakai itu untuk jalan-jalan ke Pantai Doreng misalnya. Mungkin secara kelihatan bahwa memang kamu jujur, tapi di dalam hati nurani kamu dari tidak kamu benar tidak? Benar. Hati, kemudian olah rasa, harus juga ada budayakan rasa malu. Di suatu tempat saya membaca budayakan malu jika Anda terlambat. Kepribadian. Jadi ada olah hati, olah rasa, ya. Kemudian berikutnya adalah olah pikir. Pikiran kamu itu kan menyimpan segala perkara toh. Kamu merencanakan hal yang baik itu ada di otak kamu. Bahkan kamu menyimpan pikiran hal yang buruk terhadap dirimu sendiri dan orang lain juga ada di dalam pikiran kamu toh. Nah, jadi bagaimana kamu mengisi pikiranmu itu untuk sesuatu yang positif? Caranya bagaimana? Membaca hal yang positif, ya, berbicara hal-hal yang positif, ya toh? Nah, senang mendengar hal-hal yang positif, bertemanlah dengan orang-orang yang punya pengaruh positif terhadap dirimu sendiri, ya. Apalagi kamu adalah calon guru SD yang harus memberi contoh dan kepada anak-anak SD. Nah,
Selain olah hati, olah rasa, olah pikir, juga olah raga. Nah, olah raga itu ya bukan harus kamu hari-hari di lapangan, harus kamu senang dan sebagainya. Olah raga itu artinya gerakan tindakan apa yang kamu lakukan yang menunjukkan itu adalah karakter yang baik. Misalnya ini Tom, saya memberikan sebotol minuman ini untuk Tom. Ini karena dia lagi kehausan. Dari mana ini? Ya, jadi misalnya kan ini kan olahraga tuh, saya bergerakkan sesuatu untuk memberi kepada orang lain. Nah, itu menunjukkan tindakan karakter yang baik. Nah, lalu adik-adik sekalian, kepribadian tadi juga ada kecerdasan. Ya. Cerdas itu tidak hanya pintar saja, tapi cerdas itu juga ada kebijaksanaan, ada kebaikan di dalamnya itu, ya lebih sempurna lagi. Ya, lalu akhlak mulia, hati, jiwa, batin secara penuh memikirkan hal-hal yang baik, sempurna semuanya. Ya. Lalu keterampilan itu untuk dirinya, keterampilan itu kemampuan untuk melakukan sesuatu. Misalnya kamu mengajar nanti, kamu benar-benar terampil mengajar atau tidak? Seperti yang Bapak ajarkan kepada kalian, apakah kalian nanti terampil mengajar atau tidak? Untuk dirinya sendiri, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara Indonesia. Ketika nanti kamu mengajar itu, kamu tidak hanya mengajar untuk anak-anak dari Palu untuk anak-anak dari Kabupaten Sika, untuk anak dari Sabu, untuk Flores Timur, untuk Ende, untuk Riau, tidak. Tetapi muara akhirnya kepada anak-anak bangsa. Ya. Jadi kita perhatikan. Sampai di sini paham tentang arti pendidikan? Kemudian kita lihat apa fungsi dan tujuannya. Nah, masih dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor berapa tadi? Pendidikan berfungsi untuk apa? Ya, sekarang kita tolong satu orang membacakan fungsi dan satu orang membacakan tujuannya. Ya, silakan satu orang. Oke, siapa namanya dan dari mana asal? Nama saya Ellen dari Momet. Ya, silakan. Asalnya dari Momet. Ellen ya. Bacakan. Ellen punya baca hanya di bagian fungsinya apa? Dibaca. Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, ya, terima kasih Ellen. Ellen sudah membacakan. Fungsinya adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita melihat demikian. Seperti pada arti pendidikan tadi, maka fungsinya itu jelas sekali. Kemampuan, kamu ini punya kemampuan yang kadang-kadang tidak kamu sadari. Ya, baik ya. Setidaknya kemampuan itu kamu pakai untuk membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu tujuannya apa? Dan itu satu orang silakan. Tujuannya apa? Pendidikan bertujuan untuk berkembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Baik dari fungsi maupun tujuannya, semuanya mengarahkan kita untuk menjadi orang yang baik, orang yang bijaksana, orang yang cerdas, cakap, terampil, dan sebagainya. Undang-Undang Sisdiknas nomor 20. Sekarang ini boleh? Boleh. Kita akan menyelesaikan dari putaran itu. Oke. Tadi pendidikan. Nah, sekarang karakter. Karakter itu apa? Nah, ini kita lihat di sini. Kata karakter berasal dari bahasa Latin. Karakter, bahasa Inggris, ya. Tidak saya catat dulu, nanti Bapak berikan slide-nya dan juga nanti saya berikan sumber serta penelitian yang bisa dijadikan sebagai narasumber untuk debat kita. Oke. Berikutnya adik sekalian, dari bahasa Inggris juga ini karakter, ya. Lalu dari bahasa Latin maupun bahasa Inggris tadi juga ditemukan kata karakter dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karakter itu artinya apa? Sifat. Oke, jelas sekali. Apakah karakternya Nong ini dengan Nona ini sama? Beda. Ada sejumlah sifat jiwa kepribadian yang membedakan kita dengan yang lain. Ada yang suka menolong,
ada yang pendiam, ya. Itulah di situ kita menampilkan bagaimana kita orang-orang yang berkarakter, dan di sini sudah sangat jelas definisi baik dari asal kata maupun juga dalam kamus besar bahasa Indonesia. Maka di sini dikatakan karakter berarti cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Meski berbeda-beda satu dengan yang lain, tetapi karakter itu diperlukan untuk membangun hidup kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, kita hendaknya memiliki karakter yang baik agar dapat memberikan kontribusi yang positif dalam membangun sebuah lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara yang baik. Ya, untuk menghasilkan atau untuk membangun sebuah bangsa yang baik, sebuah negara yang baik, masyarakat yang baik, keluarga yang baik, diperlukan karakter yang baik, ya toh? Ya. Kalau kita sederhana saja, tindakan kita itu sudah melanggar, tidak disiplin, berarti kita sedang menciptakan sebuah bangsa dan negara yang merusak, masyarakat yang rusak, keluarga yang rusak, karena dia sendiri yang rusak, ya. Nah, jadi kita harus perhatikan itu. Oke, apa kesimpulan dari seluruh proses kali ini? Jadi artinya bahwa sudah beberapa tahapan-tahapan yang kita lalui bersama dari awal sampai di bagian akhir ini. Ya. Sebelum kita tutup, saya berikan kesempatan kepada adik-adik, mungkin ada yang mau bertanya. Hah? Belum ada? Oke, tidak apa-apa. Saya yakin ini karena pertemuan baru pertama, jadi anak malu-malunya ya. Harus diusahakan pada pertemuan berikutnya sudah mulai. Hari ini kan baru awal tahapan atau konsep dasar toh. Pada pertemuan berikutnya harus lebih semangat, lebih berani lagi untuk bicara, untuk menyampaikan pendapat, argumen dan sebagainya. Nah, sebagai bagian penutup atau konklusi pada pertemuan kita pertama ini, maka aku menyampaikan seperti ini adik-adik. Pendidikan karakter dapat menjadi salah satu faktor pendukung untuk mensukseskan tujuan pendidikan nasional. Untuk mensukseskan tujuan pendidikan nasional itu diperlukan pendidikan karakter itu adalah kita orang-orang yang sedang menempuh pendidikan ini juga harus memiliki karakter yang baik agar dapat tercapainya tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu perlunya kerjasama yang baik dari pusat pendidikan. Di pusat pendidikan itu apa? Keluarga, masyarakat, dan sekolah agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Kita semua berasal dari keluarga masing-masing, ya toh? Iya. Ada bapak, mama, dan sanak-saudara yang lain. Kemudian di samping keluarga kita ada juga orang-orang lain terhadap kita, keluarga besar dan sebagainya. Berarti kita juga ada tengah-tengah masyarakat, ya? Ada aturan-aturan yang mengatur kita untuk baik dan benar. Dan juga ada norma-norma yang harus dipatuhi. Semua juga berfungsi dan bertujuan untuk mendukung perilaku-perilaku yang baik. Nah, adik-adik, para mahasiswa sekalian, demikian materi yang saya ajarkan pada pertemuan hari ini. Sebagai tugas untuk minggu depannya, kalian saya berikan tugas ada beberapa materi yang sebentar nanti saya bagikan kepada kalian semua. Untuk materi pertemuan kedua, carilah referensi atau beberapa buku sumber, ya. Kemudian buatlah rangkuman materi, ya, buatlah rangkuman materi khusus materi yang membahas atau menganalisa tentang urgensi pendidikan karakter. Jadi itu adalah tugas untuk pertemuan kita berikutnya. Disiapkan untuk tugas ini dikerjakan secara individu, ya, nanti akan disampaikan atau dipaparkan pada pertemuan kita berikutnya. Demikian pertemuan kita pada hari pertama ini, mata kuliah pendidikan karakter. Semoga semuanya senang, sehat, dan gembira dalam mengikuti perkuliahan. Amin. Amin. Kepada Tuhan semuanya senang hari ini. Saya harap kita kuliah awal dengan baik, kita berangkat dengan baik, kita awal dengan Tuhan dan kita juga mengakhiri dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi.